Hmm, ya what's up guys, gimana kabar kalian? Jadi tadi pas lagi scrolling Facebook gua nemu sebuah postingan nih. 94% dari 2022 itu udah berlalu ya. Yap, this is it guys, kita udah hampir mencapai akhir dari 2022 ya kan? Dan sekarang juga udah tanggal 12 ya, tinggal menghitung hari lah gitu 2023. Jadi gimana dengan kalian? Apakah target kalian yang dulu kalian tentukan untuk 2022 udah pada kecapai? Ya buat kali ini gue ingin bercerita dikit ya. Yang mana gue ngelihat tadi progres atau perkembangan channel gue selama, atau performa channel gue selama 2022. Yang mana tayangannya itu selama 2022 istilah dari Januari sampai sekarang itu 23.100.000 ya. Dan subscriber yang gue peroleh itu 20 ribuan lah selama 2022 lah istilahnya sampai sekarang ya kan dari Januari. Dan ketika gue bandingin dengan yang 2021 atau tahun lalu, jauh menurun ya. Kalau untuk view itu menurun 9 juta ya, dimana tahun 2021 gue mendapatkan 32 juta view dan 81.000 subscriber ya, totalnya. Jadi ya kalau istilahnya kan kalau orang jualan itu ibaratnya YouTube ini kan kayak orang jualan lah istilahnya. Produk gua yaitu konten gua. Dan biasanya kalau orang jualan tuh pasti ada laporan pendapatan tahunannya ya kan, penghasilan tahunannya. Jadi misalnya bos ini tahun ini pendapatan kita berapa nih? Ibaratnya gua ini Pasha Lovarian dan gua bekerja di sebuah pabrik atau perusahaan yang bernama Pasha Lovarian, yang mana inilah dia perusahaannya, channel YouTube ini. Dan dari laporan tadi itu bisa dikatakan untuk subscriber itu perkembangan gue justru usaha gue lagi menurun ya. Istilah view gue turun 9 juta, istilah penjualan dari view itu turun 9 juta ya kan. Sementara dari pertumbuhan subscriber sendiri itu turun ya. Dari tahun 2021 itu 81 ribu, di tahun 2022 itu 20 ribu ya. Berarti ibaratnya turun 75% ya. Gila, kalau usaha ini udah bangkrut ini loh. Menurun pelanggan sampai pertumbuhan pelanggan sampai 75% gitu. Ya udah bangkrut lah asli lah itu kalau itu memang sebuah usaha ya kan. Tapi untungnya ini channel YouTube yang mana walaupun menurun tapi tetap hitungannya naik gitu ya kan. Sebenarnya dari awal juga gue nggak pernah ada nargetin gitu setahun ini harus dapat sekian subscriber, sekian view dan viral dan segala macam ya. Itu bukan target gue dari awal sih sebenarnya. Ya walaupun gue pengen sebenarnya ini masih mencoba-coba bicara manis ya kan, seakan-akan nggak butuh tapi padahal dalam hati sebenarnya mau aja gitu supaya cepat rame dan populer, tapi nggak gue ungkapkan karena memang gue masih mencoba menjaga image. Tapi sebenarnya gue pengen, anjir gue ngomong apa sih. Ya ini ya, keinginan seperti itu tuh pasti ada lah, keinginan untuk supaya ini channel rame ya kan. And I must do something about this. It looks like ya walaupun gue menganggap ini channel sebagai pekerjaan gue juga gitu. Dan sebenarnya dengan keadaan sekarang aja rasanya masih baik-baik aja gitu. Tapi tetap aja kita pengen sesuatu tuh berkembang ya kan. Ya istilahnya udah kayak jadi naluri manusia gitu. Tapi masalahnya di sini adalah ketika lu sadar kalau isunya itu bukan pada hal lain gitu. Gue kadang menyalah-nyalahkan algoritma YouTube ya kan. Tapi sebenarnya setelah gue pelajarin lagi itunya apa namanya, gimana YouTube merekomendasikan konten gue dan lain-lain. Istilah gue pelajarin lagi lebih algoritma lebih dalam. Pada akhirnya gue balik kepada kesimpulan isunya bukan pada algoritma YouTube, bukan YouTube yang membenci channel gue, bukan itu. Ya kadang pun kalau gue kontenin itu dengan maksud bercanda aja dan sarkas dan segala macam. Tapi pada akhirnya gue sadar kalau isunya itu pada diri gue sendiri kan. Ini yang menjadi masalah paling besar sih sebenarnya. Kita nyadar yang bermasalah itu sebenarnya adalah kita sendiri gitu. Bukan orang lain gitu. Bukan pihak YouTube yang disalahin. Tapi yang disalahin adalah diri sendiri gitu. Ya dengan merasa nyaman kalau ini akan baik-baik aja ke depannya gitu dan terus-terusan seperti ini. Gak banyak perkembangan dan perubahan gitu. Dan ya pada akhirnya gue tahu konten gue tuh gak untuk semua orang kadang ya kan. Istilahnya banyak orang yang nganggap kalau gue ngomong itu kayak orang ngantuk lah, membosankan, dan ya sebenarnya nggak disalahin juga sih. Dan gue juga cukup bersyukur istilahnya kepada penonton gue yang mana
memang di channel gue banyak yang nonton tuh dari subscriber gitu. Ya jadi memang bisa dibilang banyak juga dari penonton gue yang kadang dilihat di komen juga itu aja orangnya, kan ya memang itu aja lah istilahnya. Jadi masalah utama channel gue sekarang adalah kesusahan atau kesulitan untuk menjangkau penonton baru, karena memang yang udah nonton masih banyak yang stay lah istilahnya. Ya gue senang karena masih banyak orang yang tertarik nonton channel dan tipikal kayak gue. Tapi juga masalah gue adalah gimana gue untuk menggapai penonton baru dan pengguna baru gitu ya kan, untuk tertarik dengan channel ini dan memasarkan istilahnya orang-orang yang udah langganin di toko gue tadi. Balik ke konsep perusahaan ya, kalian yang nonton gue tiap hari, yang sering tiap nonton gue hampir tiap hari lah gitu. Itu udah nggak ada masalah. Gue juga senang dengan kalian juga senang dengan channel gue, walaupun banyak juga yang nggak senang, tapi istilahnya bukti kalau masih banyak dari subscriber yang nonton ya kan, berarti memang masih banyak yang setia di sini lah. Cuman masalahnya adalah gimana caranya gue untuk menjangkau penonton-penonton baru agar tertarik untuk nonton channel ini. This is the main problem now. Dan yang jadi masalah adalah di diri gue sendiri, gue nggak bisa benar-benar mengubah karakteristik gue gitu sebenarnya. Soalnya kalau gue pun kadang gue nonton gitu guide atau guide dari orang lain ya kan, mereka bilang kalau lu pengen channel lu rame, pengen ditonton gitu, lu harus berbicara dengan lebih menarik, dengan lebih apa lah gitu, pokoknya ya berbicara dengan skrip juga gitu ya kan, supaya yang lu omongin lebih rapi, lebih terstruktur, dan juga kosakata lu lebih banyak katanya. Ya gue sering dengar seperti itulah kan, kebanyakan YouTuber juga, apalagi kalau yang memang mereka ngebuat kontennya dengan benar-benar niat, itu mereka pakai skrip ya kan, istilah udah mereka siapin, mereka bakal ngomong seperti ini, apa yang akan mereka bahas ya. Kalau gue nggak pernah pakai itu sih. Gue spontan aja, di situ gue bikin konten, di situ gue omongin ya kayak sekarang lah istilahnya. Kadang gue juga mengulang-ulang kata-kata gue ya kan, karena memang ada beberapa masalah juga kalau gue ingin memakai skrip gitu. Yang pertama ya natural gue, yang memang natur gue itu pemalas. Jadi mau nulis skrip tuh ya males ya kan, ribet. Microsoft Word aja udah lama banget gak gue buka, apalagi juga Notepad gitu. Istilahnya kadang yang mau diomongkan tuh juga, yang mau di skripin tuh juga apa, kadang yang dibahas juga baru terjadi pada hari itu ya kan. Misalnya ada VTuber graduate atau kena suspend atau apa gitu, dan lu harus bahas itu cepet-cepet ya kan, apalagi channel gue yang memang kadang bahasannya juga konten harian juga ya kan. Jadi memang untuk ngikutin kayak orang-orang ngebuat skrip tuh kayaknya nggak bisa juga sih di channel gue. Dan untuk mengubah gaya bicara supaya lebih bersemangat, lebih apa, ini kan kadang ada orang, lu aja ngomong kayak orang kurang makan dan segala macam. Kadang ada ya komen-komen kayak gitu, gue perhatiin ya kan. Cuman ya gimana ya bilang ya, sulit aja gitu untuk ngubah karakteristik yang udah kayak gini, yang udah kayak sekarang gitu, mau diubah jadi lebih semangat. Istilahnya gue dari masa-masa sekolah aja gue udah sering di kata-katain lemes, pemalas, tampang apa lagi tuh, tampang kayak nggak ada semangat hidup. Jangankan istilahnya, jangankan di YouTube gitu. Dari sekolah aja gue udah sering dikata-katain kayak gini sama orang-orang sekelas gue ya kan. Jadi itu yang udah tertanam karakteristik dari sekolah, dari zaman-zaman berapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Kalau mau diubah sekarang gitu demi konten YouTube, rasanya bener-bener sesuatu yang sulit untuk diubah lah. Bisa kalau memang orang bisa ngubah itu, sebenarnya bisa dia diubah. Cuman kalau untuk karakteristik orang yang kayak gue tuh sulit aja kayak rasanya. Apa yang gue ketawain anjir, padahal kemirisan diri sendiri juga ya kan. Ya dan mungkin dari faktor editan video sendiri, video gue banyak yang gitu-gitu aja ya. Paling ngubah gitu, nunjukin gameplay kayak gini lah, paling berubah ya kan. Ya ini masalahnya dengan laptop gue juga sendiri sih. Sebenarnya gue, karena gue pakai laptop itu udah lah rame penuh tuh, ini cuman main Genshin, buka browser, OBS, penuh dia. Istilahnya
laptop gue RAM-nya 16 GB, tapi 16 GB pun di tahun 2022 nih nggak cukup gitu. Jadi ya dulu gue pikir itu akan cukup gitu ya kan, ternyata gue baru nyadar gitu. Kadang gue mikir ya kan, untuk apa lah orang PC sampai RAM 64 GB gitu ya kan, 32 GB. Ngebayangin aja di luar nalar anjir. Tapi setelah ngelihat gimana aplikasi-aplikasi editing yang sekarang itu, gue baru tersadar, oh ternyata memang resource RAM banyak-banyak tuh memang diperlukan banget lah ya. Jadi RAM 16 GB di laptop gue memang nggak cocok sih, harusnya gue upgrade. Dan ini ya masalahnya, karena kalau laptop paling yang bisa di upgrade juga cuman RAM sih. Pada akhirnya gue tetap butuh rakit PC lah ya kan. Ya sebenarnya apakah masih bisa gue upgrade laptop nih, RAM-nya aja dan ngedit di laptop? Ya itu masih mungkin sih. Cuman ya gue pernah berpikir untuk nge-upgrade ini laptop, cuman garansinya masih ada gitu, mau nggak masang RAM-nya kan. Kalau mau masang ke service center tuh rasanya males aja gitu. Ada gitu tukang komputer langganan gue ya kan, yang mana gue beli perangkat di situ. Tapi waktu gue tanya mau upgrade RAM ke dia bilang ya dia nyaranin ke service center ya. Cuman ya gue males ke service center ya. Gue pernah sekali ke service center dulu dan malas aja gitu. Istilahnya bukan malas juga, sebenarnya ada masalah juga dengan service center itu. Istilahnya gue juga kurang nyaman lah mau mendatangin itu lagi. Dan ya mungkin gue harus nungguin garansi laptop gue habis dulu, baru deh nanti gue pergi ke tempat untuk ngupgrade RAM tadi ya. Ya istilahnya kenapa gue mesti banget gitu nungguin garansi laptop habis kan, kenapa nggak dipaksain aja ya. Karena mungkin kalian tahu juga dulu pas gue beli laptop nih pernah layarnya mati ya kan, dan itu bener-bener rusak gitu. Jadi LCD-nya diganti waktu itu. Jadi pernah gue ceritain juga dulu yang mana laptopnya baru 1 bulan gue beli, tiba-tiba layarnya mati ya kan. Ada laptop baru itu Asus ROG. Ternyata usut cacat produknya dari sana ya kan. Banyak juga laptop dengan tipe yang sama itu ngalamin masalah yang sama, layar LCD-nya mati dan ya harus diganti di service center. Dan ya sebenarnya udah diganti ya kan, dan aman aja, gue nggak bayar apa-apa. Cuman ya karena sekali udah pernah ke service center kayak gitu, rasanya gue nggak mau ngeresikoin untuk nggak nunggu itu habis baru ngeganti atau nge-upgrade part RAM tadi ya kan. Karena memang kita masih mau garansinya aktif, karena kita nggak tahu apa aja bisa terjadi gitu. Jadi gue makin lebih takut lah karena dulu pernah ngeganti LCD tuh. Jadi pada akhirnya gue diberikan pilihan itu ya kan, apakah rakit PC atau upgrade laptop. Kalau mau rakit PC pun nanti gue yakin laptop gue nggak akan kepakai gitu. Gue bisa pastiin laptop gue nggak akan kepakai. Bahkan gue kemarin kan waktu beli HP gitu kan, HP gue ROG Phone 3 sebelumnya dan sekarang ROG Phone 6. Dan ya HP gue ternyata bener-bener gue jual kemarin tuh yang ROG Phone 3. Padahal rencana awal gue punya 2 HP gitu ya kan. Tapi baru jalan seminggu aja gitu, rasanya HP satunya lagi nggak kepakai kali. Jadi bahkan laptop lama gue aja, laptop yang sebelumnya sekarang itu benar-benar nggak gue pakai, itu sekarang dipakai sama abang gue. Jadi ya kalau gue ngerakit PC gue ngorbanin ini laptop maksudnya. Padahal ini laptop 25 juta juga dulu gue beli ya kan. Dan ya rasanya masih agak sayang aja gitu. Makanya tetap gue pakai, pertahanin. Tapi gue harus nunggu garansinya habis sekitar bulan 7 tahun 2023. Anjir masih lama juga ya. Bulan 7 2023 baru gue nanti bisa nge-upgrade RAM-nya lah. Dan baru bisa mungkin pakai editor video yang lebih kompleks kayak DaVinci. Kemarin gue bisa sih sebenarnya kalau gue paksain satu program untuk ngedit di sini. Cuman tetap aja sebenarnya masalah utamanya bukan di bagian editing juga sih. Kadang gue mikir juga kalau ngedit terlalu merepotkan itu nanti butuh waktu lama gitu ya kan. Kadang ada orang ngedit sampai 5 jam, 3 jam hasilnya cuma 3 menit, 5 menit. Ngebayangin itu aja waktu untuk ngedit itu, dan ngebayangin aja nanti viewers juga paling
ngedit gak ngedit video viewersnya segitu juga istilahnya. Gue nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi pikiran gue udah nebak-nebak kayak gitu aja gitu. Rasanya kurang worth aja kadang kan. Jadi sebenarnya masalah utamanya bukan di ngedit juga sih. Dan mungkin gue berpikir untuk 2023 nanti gue perlu konten tetap juga ya. Ya tentunya gue nggak ngebahas pembahasan seperti biasa gitu, random dan segala macam. Tapi ya yang nonton tetap itu aja akhirnya kan. Kayak yang gue bilang tadi, yang nonton ya subscriber gue juga. Sepertinya gue perlu sesuatu tipe konten baru gitu untuk sebagai impact untuk mendatangkan penonton baru ya. Sebenarnya udah sempat agak berhasil kemarin waktu gue mulai short ya kan. Video gue sempat rame juga dan banyak juga dapat subscriber dari situ. Tapi entah kenapa gue berhenti bikin short ya kan. Terkadang inilah untuk konsisten tuh susah. Padahal itu sampai 700.000 loh, dan juga yang lain juga ratusan ribu ya kan. Padahal di video-video biasa paling yang nonton 20.000, 30.000 aja udah berat banget gitu. Paling 20.000 lah peaknya kalau video normal ya. Tapi video short sebenarnya berpotensi ya kan. Pada akhirnya kalau setelah gue bahas gini, gue tahu masalahnya ini cuma kemalasan gue aja dan kurang konsisten aja kayaknya, enggak. Gue terlalu konsisten ngebikin video biasa kadang, tapi gue nggak mau konsisten ngebikin short mungkin kali ya. Tapi mungkin balik ke keterbatasan ide juga kali ya. Jadi memang short yang gue bikin itu yang sempat rame itu juga referensinya dari channel luar juga gitu yang agak gue ikutin. Dan balik lagi kadang kembali ke pride diri sendiri yang sebenarnya nggak ada gunanya gitu kalau dipertahanin, cuman ada aja rasa gitu, ini sama aja lo kayak ngikutin channel orang jadinya. Padahal sebenarnya yang gue bikin tuh juga bukan ngeplagiat, bukan apa, memang idenya aja yang kadang mirip, tapi isi seluruhnya 100%-nya referensinya juga gue pikirin sendiri. Gua juga cari sendiri gambarnya dan segala macamnya, editannya, shortnya. Jadi sebenarnya terinspirasi, benar-benar terinspirasi ya kan, bukan benar-benar ngikutin orang gitu. Cuman kadang ya mungkin konflik dalam diri sendiri aja kali ya, karena juga efek kurang konsisten juga, dan karena hal itu dan ya malah jadi bertele-tele kayak gini ya kan. Tapi setelah ngomong kayak gini nih, gue baru kepikiran lagi gitu. Ternyata isunya sebenarnya istilahnya potensi itu udah ada di sana. Cuman gue aja yang kadang kurang konsisten untuk nerusin ya kan. Toh buktinya tadi short bisa aja rame gitu sampai 700.000 view. Ibaratnya satu short aja bisa sampai 50.000 view aja, bisa aja nanti subscriber gue berkembang pesat ya kan. Berarti memang oke lah guys. Pada akhirnya gue membuat video ini menjawab pertanyaan gue sendiri akhirnya kan. Ya mungkin memang gue harus tekankan diri gue lagi di tahun 2023 nanti untuk lebih fokus bikin short juga. Dan gue harus ingatin juga kepada diri gue sendiri, dan ya mungkin kalian juga nanti bantu ingetin, Bang jangan lupa bikin short bang. Ya mungkin itu salah satu jawaban buat sekarang ya, karena memang ada banyak jalan menuju Roma gitu. Tujuan awal gue dari pas gue bikin video ini kan gue jelasin kalau gue ingin agar ada penonton baru ke channel ini, ya short itu salah satu jalan baru sebenarnya kan. Apalagi nanti di tahun 2023 short bisa dimonetisasi ya. Itu adalah potensi yang udah terbuka ya. Akhirnya balik situ ya kan. Ya itu harus gue kembangin lagi berarti. Ya akhirnya gue ngejawab pertanyaan gue sendiri lah. Aduh gokil. Ini padahal video ini nggak gue rencanakan jadi sepanjang ini dan bertele-tele kayak gini. Ya tiap kali gue bikin video panjang pasti ujung-ujungnya begini ya kan ya. Balik lagi karena juga nggak pakai skrip, dan yang gue omongin juga apa yang gue pikirkan pada momen itu, dan akhirnya jadilah video seperti ini. Dan ya jawaban yang gue temukan adalah gue mungkin harus memang lebih konsisten lagi untuk bikin short, mau rame mau enggak yang penting dibikin ya kan, sebagaimana gue bikin video biasa. Dan ya itulah dia mungkin jawaban untuk meningkatkan pencapaian channel gue untuk tahun 2023 ya. Short is the answer. Short adalah koin G. Seenggaknya buat sekarang gitu. Oke lah. Konsisten. Ini satu kata yang sulit, yang gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Konsisten. Ya ini mungkin gue benar-benar harus mulai benar-benar konsisten. Istilahnya mungkin gue memang ada masanya benar-benar malas gitu konten.
kalian tau lah kan kadang kalau gue udah ngegame tuh berarti gue bener-bener udah malas lah gitu untuk konten ya. Tapi pada akhirnya gue tetap konsisten ngupload seperti biasa ya kan, ngupload tiap hari, jadi kadang sehari tuh bisa 3 video 4 video. Jadi ya gue rasa fase-fase dimana gue bener-bener malas ngupload tuh memang itu adalah fase dimana gue burn out. Jadi gue rasa itu adalah hal yang nggak bisa dihindarkan lagi, mau gimana lagi ya kan, namanya kita udah bener-bener males ya stop. Tapi nanti besok dapat energi baru jadi ketika konten lagi. Cuman ya konsisten untuk ngupload konten biasa itu juga harus gue pindahin untuk ngebikin konten short lah ya. Tapi memang tantangan untuk bikin shortnya agak merepotkan sih. Buat orang yang ngomongnya lambat kayak gue itu muat-muatin konten dalam 1 menit ya. Masalah tersendiri. Padahal konten gue biasanya cuma 2 menit. Gampang gitu bikin konten 2 menit, tapi sulit untuk ngepasin konten dalam kurang dari 1 menit. Ini jadi masalah tersendiri juga dalam untuk ngebuat short ya kan, apalagi kita pengen membicarakan banyak hal dan kita ngomong lambat. Entahlah ya. Jadi memang akhirnya gue udah menemukan isu dan masalah dan jawaban dari masalah gue sendiri. Dan ya gue juga mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang benar-benar setia nontonin channel ini. Apapun konten yang gue upload kalian tetap nonton ya. Terima kasih banyak lah. Dan mohon juga bantuannya dan bimbingannya dan kerjasamanya untuk kedepannya ya kan. Dan ya kalau kalian punya masukan gitu atau saran atau gimana ya silakan tuliskan di komentar gitu, nanti akan gue bacain juga. Mungkin ada yang memang benar-benar on point gitu atau ide baru dari kalian yang memang bisa ya bisa gue aplikasikan untuk channel ini kali ya. Kalau nggak bisa ya udah ditolak ya kan. Astaga, cara ngomongnya kayak orang angkuh aja. Ya udahlah, kepanjangan juga gue bikin video ini. Dan ya terima kasih udah menonton. Dan sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.